Kenapa sedih, duniamu sepi? Tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, 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 bikin hatimu gembira. Hai, Kominfo ketemu lagi. Sekarang nih saya pengen nanya lagi sama yang namanya Komeng, orang yang serba tahu. Ini masalah warisan dunia. Kita kan sudah punya warisan dunia, yaitu Candi Borobudur. Terus ini Badan Dunia lagi meneliti masalah warisan dunia yang ada di Indonesia. Ada satu lagi, kalau ini diresmikan akan jadi 2 warisan dunia, yaitu Kepulauan Riau, tepatnya di Pulau Penyengat. Makanya saya pengen tahu apakah dia benar-benar tahu. Tapi emang Komeng serba tahu. Tapi kalau ditungguin sampai sekarang ini nggak pernah datangnya tepat. Dari rambut saya gondrong sampai botak belum datang-datang juga. Sama aja nungguin mangga jatuh. Mana mata sepet lagi. Aduh, mana lagi norangin. Ya seru dah. Nungguin aja bohong, nungguin dia mah. Nah, kita sekarang sudah ada di Pulau Penyengat, ya Pak ya? Penyengat. Ini ada di Masjid Raya Sultan Riau. Masjid Raya Sultan Riau. Dengan Bapak? Saya Raja Farul. Bapak Raja Farul. Ini Pak Raja Abdurrahman. Pak Raja Abdurrahman. Oh, Masya Allah. Bapak Hambali. Namanya sama Imam, ya Pak ya? Imam Hambali, Imam Syafi'i. Iya. Nih Imam Mesarifin. Ya, jadi ini masjid peninggalan kerajaan berarti Pak? Peninggalan kerajaan. Kerajaan dulu namanya Riau Lingga Johor Pahang. Riau Lingga Johor Pahang. Kalau dulu Singapura Johor Pahang masuk dalam Di wilayah. sini berarti ya. Oh, Johor yang ada di Malaysia dan Pahang yang ada di Malaysia. Itu berarti satu negara Pak ya dulu. Negara, satu wilayah kerajaan. Satu wilayah kerajaan. Pusat pemerintahannya di masjid sini. Di Pulau Penyengat. Riau. Oh, di Riau, di Riau Daratan. Sekarang Komeng dengan Riau di mana? Riau itu kami sebenarnya Pak. Oh iya. Riau itu di hulu Riau, di dekat Sungai Carang, di Tanjung Pinang. Oh, Nah, itu Riau-nya itu asalnya. itu awalnya itu Pak ya? Awalnya. Jadi daratan di Sumatera Tengah. Awalnya kan Provinsi Riau di Tanjung Pinang. Oh. Sekarang Provinsi Riau ke Pekanbaru. Iya. Gubernurnya pindah ke Pekanbaru. Jadi Riau-nya jadi ke sana. Jadi dibawa ke sana. Sana. Gitu. Dulu Asalnya di sini. kerajaan beda juga dengan yang di Pekanbaru itu. Beda, beda. Hmm. Dulu
Dulu wilayahnya Riau, Lingga, Johor Bahru termasuk sedikit Indragiri. Oh, di sini tuh. Di sini pusatnya di Hulu Riau tadi. Hulu Riau tadi di Pulau Bintan sana Pak ya. Riau itu berasal dari kata Riuh. Riuh, rame berarti Pak ya. Saat Sultan membangun tempat apa pelabuhan, bandar perdagangan, maka jadi Riuh ramai. Di dalam kitab Tufan An-Nafis itu kitab sejarah kita menyebutkan saat orang bertanya di mana tempat Sultan membangun bandar perdagangan baru, Nun di tempat yang Riuh. Riuh berkembang menjadi Riau. Gitu. Nan. Tuh di sono yang tempat rame, gitu artinya. Ya, Nun di tempat yang riuh. Riau. Rame, riuh, Riau. Jadi gitu. Kok bisa kebalik-balik gitu ya? Riau. Jadi yang tadi kita sebelum kesini itu ibu kotanya. Ibu kotanya Kerajaan Lingga Johor Pahang. Ya, Riau, Lingga, Johor Pahang. Tuh sampai Malaysia. Johornya sono. Riau, Lingga, Johor Pahang. Itu pusat kerajaannya sono. Singapura. Tapi sebelum Kan kalau Bapak taunya Johor deketnya sama Asar. Ini nggak jarang sama Singapura. Iya, maksudnya ngasih tahu, dia kan nggak tahu Pak. Ya itu. Itu waktu masih menyatu itu Pak ya? Masih menyatu. Makan kok menyatu. Enggak, maksudnya masih dempet. Iya. Karena kerajaan Riau ini sebenarnya berterus dari kerajaan Malaka, Pak. Malaka. Sampai ke Riau ini. Berarti duluan di mana Pak? Malaka dulu. Malaka diserang Portugis Pak ya? Pindahlah ke sini Pak ya. Johor dia diperebutkan kekuasaan. Aku saudara berarti Pak. Pindah ke Riau. Pindah ke Riau. Sebelum 1824. 1824. Setelah Setengah 7 kurang. ya, sebelum itu. Kan Isya kan 1830. Keluar nih. Sana nih. Enggak ada ongkos. 1824. Ada Traktat London namanya. Apa hubungannya sama London, Pak? Nah, Traktat London ini antara Inggris dengan Belanda. Inggris sama Belanda. Jadi ingat revolusi Prancis tuh ya. Oh, di sana. Napoleon Bonaparte. Bonaparte ya? Bonaina perumahan. Oh, Bonaina perumahan ya. Napoleon Bonaparte ya. Nah, setelah akhirnya Belanda meminta kekuasaannya kembali lagi ke Belanda setelah berakhir revolusi Prancis, Inggris meminta bagian wilayahnya dan akhirnya dikembalikan, tetapi ya Singapura ditahan sama Inggris. Nih gini nih, maksudnya Pak, ini berdua nih udah buta Pak sejarah Pak. Kalau pelajaran sejarah dia malah beli itu tadi. Film. Nih, jadi dulu itu Belanda pernah dijajah oleh Prancis. Pernah dijajah Prancis. Waktu itu Napoleon ya. Nah, waktu yang di Pulau Jawa pun di Batam Merah. Kan Jakarta dulu namanya Batavia. Ya. Dulu masih gubernur jenderal orang Belanda, tapi kekuasaannya diambil oleh Prancis. Peninggalannya bangunan Prancis di Jakarta di Batavia itu Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan di sana. Nah, itu pun efeknya ada ke sini. Efeknya ke sini. Oh, bersinambungan ya. Iya, karena sama di sini pun ada Belanda, ada Inggris. Ada Prancis. Ya, Prancis tahu kan? Tahu. Perapatan Ciamis. Bukan ya? Bordeaux. Nah, jadi itu dia. Makanya akhirnya dikembalikan lagi yang diambil oleh Inggris sama Belanda gitu Pak ya. Ini Riau semua nih dibalikin lagi ke Belanda. Hanya Singapura ya Pak ya, hanya Singapura. Ya, sekarang Indonesia. Hanya Singapura yang ditahan oleh Inggris Pak ya. Singapura, terus Johor, udah semua Malaysia tuh sono. Oke Pak, lanjut lagi Pak. Udah tahu ya? Saya malah sekarang nggak tahu. Ya silakan Pak. Nah, setelah itu baru namanya jadi Riau Lingga aja dan masuk ke wilayah Belanda dan kemudian merdeka. Jadilah wilayah kita. Itu titik perpisahannya tuh. Wow. Johor dan Singapura. Ada pertemuan ya. Sedih tuh Pak ya.
saudara Tuh, sudah. waktu perpisahan ada coret-coretan nggak Pak? Emang SMA. Emang SMA. Ini gimana sih, Pak? Udah keluar dari sana deh. Tahu anak IPS Sana. atau anak IPA? Udah ngobrol sama kotak amal aja sana. Jadi hanya disebut lingga saja Pak ya? Riau Lingga. Riau Lingga. Ya. Riau dan Lingga maksudnya Riau gitu dan Pak? Lingga. Lingga tuh mana aja sih Pak? Lingga itu kawasan Daik Lingga. Daik Lingga itu sekitar 4 jam dari sini, Kabupaten Lingga. Ada di Bintan juga Pak? Bukan, beda pulau. Oh pulaunya lagi. Riau. Oh Bintan, Penyengat, Lingga. Lingga. betul. Oh. Dan Batam. wilayahnya Batam. sewilayah Provinsi Kepri saat ini. Sampai ke Natuna. Oh. 16. gitu. Iya Itu iya wilayahnya, iya. Jor. Ya. Jor. Jadi Pulau Natuna itu termasuk dulu kerajaan Lingga. Oh, masih masuk. Jadi waktu itu ada anak kecil, dia nanya sama bapaknya, Pak ikan apa? Nak tuna. Oh, Natuna. Iya, jadi ngasih tahu tuh ikan tuna. Iya, gitu. Ya. Tuna. Iya, gitu. Kalau dulu Natuna itu namanya Pulau 7. Pulau apa Pak? Pulau 7. Ada 7 buah pulau. Oh, di Natuna itu. Pulau-pulau. Jadi jarak dan satu pulau satu pulau itu 1 hari belayar ke kapal lah. Seharian. Termasuk tambelan. Seharian 7 pulau. Pulau. Iya iya. Rasan, Umuran, Wijai, Danau. Pas tuh, Pak. Sehari merangkul dayung 7 pulau terlalu. Oh, itu asli. Pri. Pri belum makan tuh di. Biasa. 7 pulau di. Ah, nggak ada ntar. Suaranya masuk. Ya itu. Oh itu peribahasa tuh sekali dayung 30. 3 mulu murah. Korupsi mulu. 7 pulau, 7 pulau terlampaui. terlampaui. Jadilah peribahasa itu. Karena kan orang-orang mulai ini suka berperibahasa pantun gitu kan Pak. Kalau di sini ada Gunung Bintan, kalau di Dayak Lingga ada Gunung Dayak. Gunung Bintan. Gunung Bintan, Gunung Dai. Bintan gunungnya di mana Pak? Bintan itu ada Gunung Bintan di depan sana nanti. Lihat Ada Gunung Bintan. Gunung Bintan. Tadi waktu saya lewat ngumpet kali Pak ya? Saya nggak ngeliat. Oh, bisa, cuman nggak ngelihat ke sana, ke belah kanan kalau datang. Nanti pulangnya lihat sebelah kiri. Pulangnya ya. Pulau depan itu. Ntar pulangnya dia pindah lagi gitu Pak. Dia pulaunya kalau Gunung Bintan itu lekuknya di tengah. Itu Merapi nggak Pak? Enggak, Oh malah jadi tengah begini? di tengah ya. Oleh jadi kayak palung dong Pak? Ya. Kalau Gunung Dayak cabangnya 3. Ada pantun tuh. Nah, Bagaimana Om pantun itu Om? Pantunnya apa Pak? Gunung Dayak bercabang 3, Gunung Bintan lekuk di tengah. Budi baik dikenang juga. Hancur badan ikan tanah, budi baik dikenang juga. Oh. Ya, maksudnya lu kalau berbuat baik, kembalinya juga baik. Berbuat jahat kembali Sampai jahat. mati pun hancur badan dikandung tanah. Tuh, Budi baik dikenang juga. tuh sampai mati ke bawah loh. Oh, itu Di selalu kandung tanah. Jadi tanah itu bisa mengandung. Jadi iya mengandung mineral, mengandung ya kan minyak. Ya kan emang ibu-ibu doang mengandung. Ya kan? Gitu. Nah, jadi satu kerajaan Lingga itu satu provinsi Kepulauan Riau saat ini. Makanya memang tepat sekali kalau memang Kepri ini memisahkan diri dengan Pekanbaru Riau Pak ya. Karena memang dari dulu memang secara sejarah kerajaannya masing-masing Pak ya. Betul. Kalau di Pekanbaru itu sendiri punya kerajaan sendiri. Iya Pak ya. Tidak siap. Siak Pak ya. Siak, Indra Brukman, bukan. Itu artis. Pak. Indrapura. Indrapura. Ada banyak kerajaan. Itu sebenarnya saudara juga Pak ya? Saudara. Saudara semua. Saudara semua. Pak, Apaan? keturunan mau nanya. Keturunan kerajaan zaman dulu masih ada Pak di sini Pak. Masih termasuk bapaknya. Bapak raja juga nih. Apa Jadi ini? perbedaan Pak. Kalau kami pekerajaan itu artinya Pak percampuran perkawinan antara Bugis dengan Melayu. Jadi kami rajanya disebut dengan Melayu Bugis Pak. Oh, Mbak Bugis. Jadi jabatan karena bantuan orang-orang Bugisnya karena terjadi perpindahan itu kan perebutan kekuasaan. Oh iya. Bantuan orang Bugisnya mengembalikan kedaulatan Riau itu tadi. Oh, dibantu. Jabatan yang sebagai ketua dan kawin dengan anak Sultan Riau. Lahir anak diberi gelarnya raja. Itu Raja. Haji Fisabilillah itu Pak. Yang bandara tuh Pak. Bandara. Raja Haji Fisabilillah itu bapaknya Bugis Pak. Bapaknya Bugis, ibunya orang Melayu. Melayu. Jadi kayak 1722 itu ada semacam perubahan struktur pemerintahan kerajaan. Ada yang di Pertuan Besar atau Sultan, ada yang di Pertuan Muda,
Pangeran. Raja gitu. Oh, raja. Jadi kayak sekarang di Malaysia lah ada sultan, Ya. ada Oh, yang di Perdana Menteri. Pertuan Agung kan gitu kan tuh. Sultan Itu raja-raja tuh Pak ya. Betul. Jadi yang Sultan Muda ini tugasnya mengatur ekonomi dan pertahanan, Pak. Oh, menterinya. Iya. Sultan Muda. Jadi raja bukan berarti yang berkuasa. Raja itu gelar bangsa. Gelar. Raja. Gelar. Kan budayanya terus Pak ya. Iya, ada tengku juga. Wah, Kalau sih. beras sultan, ya namanya tengku. Oh, Gelarnya tengku. tengku, kan sering dengar tengku. Kalau yang belayan di Pertuan Muda gelarnya raja. Berarti berapa pemimpin dulu di Kerajaan Linggau ini, Pak? Kalau yang di Pertuan Muda itu sampai 11. 11, Pak ya. Ya. Masa berapa lama? Dari mulai 1722 yang Pertuan Muda sampai ke 1913. 1913. 1913. Sudah mendekati ke sini, Pak ya, Cuma kemerdekaan. kerajanya kena Belanda ya, Pak. Belanda memecat dan menghapuskan kerajaan Indonesia. Belanda. Itu ya mengeluarkan aplikasi 1913 itu memecat dan menghapuskan kerajaan Indonesia. Hilang jadi udah tuh, Pak ya. Habis. Sultannya lari karena tidak mau Sultannya- menandatangani kontrak kerjasama itu, karena isi kontrak itu menghilangkan kekuasaan sultan. Jadi dia tinggal di Kemana tuh, Pak? Singapura. Singapura. Oh, di Singapura. Ya mungkin ada daerah-daerah yang sekarang Iya, Iya. sekarang namanya. Kita yang keluarga kan Singapura. hmm, Kalau di Indonesia nggak perlu hotel, gitu. Mak keluarga kita tutup seminggu. di sana gitu. Tidurnya. Kabur lah sampai akhirnya baru Belanda menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia gitu, Pak ya. Kenapa? Tidak Belanda yang menyerahkan, kami yang menyerahkan. Hah? Dari masyarakat beliau. Iya, setelah dia menyerah si Belanda ini gitu, Pak. Sebenarnya 2 tahun, Pak. Setelah merdeka 45, 2 tahun beliau tidak ikut mana. Takut. Netral jadi, Pak ya, nggak kemana-mana ya, Pak ya, nggak kesana nggak mau. Dia sendiri, tidak takut. 47-an berarti, Pak ya, 47, Pak ya, 47, 48. 47, 48. Iya. Kedudukan Pulau Penyengat nih, Bang Komeng, Ya. di Kerajaan Riau Lingga punya peranan strategis. Jadi banyak lapisan-lapisan sejarah di Pulau Penyengat ini. Yang pertama, pulau ini sempat menjadi pulau benteng pertahanan. Di sini. Di sini, di 3 bukit di pulau ini semuanya ada benteng pertahanan. Benteng Bukit Kursi, Benteng Bukit Nibung, Benteng Bukit Penggawa. Kan pusat kerajaan di sana tadi? Ya. Ya, ini pusat kerajaan, dan terjadi Perang Riau 1782 sampai 1784. Itu benteng Pulau Penyengat ini punya peranan yang sangat besar. Perang Riau itu Riau dengan Belanda. Oh, dengan Belanda. Jadi Iya, dengan Belanda. kapal perang Belanda, komando Belanda, sebuah kapal komando Belanda, maka memalangkan Purwabaran itu tempat diledakkan. Diledakkan. Banyak. Tanggal 6 Januari 1784. Dan tanggal tersebut dijadikan hari jadi Tanjung Pinang. Oh, disitulah. Di situ titiknya. Jadi perayaannya Jadinya 6 Januari. 6 Januari. Nah, Jadi. kemudian yang kedua, pulau ini sebagai pulau pusat pemerintahan tadi ya. Kerajaan pernah berada di sini yang di Pertuan Muda. Kemudian juga terakhir di akhir masa kerajaan itu Sultan pindah ke pulau ini. Dan yang ketiga, pulau ini pusat pengembangan agama dan ilmu pengetahuan. Oh, banyak sekolahan berarti, Pak, sini. Sekolahan, dan ada salah satu bukti nyatanya di masjid ini. Hah? Bukti nyatanya bahwa pada masa lalu orang-orang disekolahkan keluar, kemudian masyarakat diberikan akses informasi dan ilmu pengetahuan di sini. Masih ada, nanti kita lihat ya, Om. Oh iya. Nah, kemudian pusat pengembangan agama, termasuk salah satunya adalah masjid ini. Oh iya. Nah, masjid ini dibangun pertama kali tahun 1803 saat pulau ini dijadikan Pulau Mas Kawin. Ya, Om. Kok masuk mas kawin, Pak? Nah, Jadi jadi di antara Sultan Mahmud Sultan dan Raja Raja Hamidah Mengku Putri. Wanitanya itu raja juga gitu. Raja juga. Raja di Raja Haji. anaknya Raja Haji. Gelarnya raja. Oh, gelarnya raja itu tadi yang Raja. campuran ya. Anaknya bapaknya itu RHF. apa itu, Pak? Raja Haji Fisabilillah. Oh, yang bandara. Bukan Raja Haji Farol, Bapak. Farol dia naik haji. Menikah dengan Sultan dengan ini benar-benar dengan raja nih, Pak ya, Sultan. Masa ini besar kan ini. Ya, Sultan, pemimpin seluruh ya, Pak. pemegang regalia.
Tadi ke museum ada lihat gambar ada cogan yang seperti Kipas, kipas, ya. Itu dipegang oleh Engku Putri. Oh, Putri. Itu tujuannya untuk penobatan Sultan. Saat penobatan itu dibawa dan dipegang oleh Engku Putri Raja Hamidah, the owner of the island lah, pemilik pulau itu. Terus tadi apa? Mahar nih Pak ya, mas kawin. Mahar, mas kawin. Mas kawin. Pulau. Di sini dulu banyak Pak, istana aja ada 7. Istana. Di laut pun ada istana laut. Tenggelam? Enggak, masih ada. Sekarang udah pakai kayu. Oh kalau zaman dulu kayu Pak ya, nggak bentuk tembok. Sekarang yang masih ada kelihatannya pakai tembok aja, kayunya. Banyak. Dan bukti salah satu pusat pengembangan ilmu pengetahuan, Ya. ada 2 buah buku yang dikarang oleh Raja Ali Haji. Jadi di sini Pulau Pahlawan juga nih. Ada 2 pahlawan nasional yang dimakamkan di sini. Raja Ali Haji, dan Raja Haji Fisabilillah. Nah, kalau Raja Haji Fisabilillah itu yang di Pertuan Muda yang terkenal dengan perang laut tadi 1782 sampai 1784. Kalau Raja Ali Haji ini pahlawan nasional di bidang bahasa. Oh, Gurindam itu Pak? Gurindam 12. Kemudian 2 bukunya itu Bustan Al-Khatibin dan Kitab Pengetahuan Bahasa, itu kamus dan tata bahasa yang kemudian bahasa Melayu lebih mudah dipahami, lebih mudah menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, dan kemudian menjadi bahasa nasional kita. Banyak sejarah ya. Bahasa Induknya. Ya. Nah, salah satu di dalam kamus itu, Bang Komeng, Ya. ada tertulis kata berkas. Berkas kalau menurut Raja Ali Haji adalah sekumpulan barang-barang yang diikatkan atau dikumpulkan menjadi satu agar mudah membawanya. Nah, berkas ya dokumen. Dan kata berkas sampai hari ini masih kita pakai. Ada. 187 tahun yang lalu Ya. masih. Berkas itu beberapa kumpulan. Di map yang penting-penting ya. Yang penting-penting. Di map kan berkas ada di map di mana. Ini di map Pak. Ini diikat aja, zaman dulu kan diikat. Kalau dulu kan ada yang di daun lontar Pak, ya. Kan macam-macam tuh. Ada yang dari kulit, ada yang dari kulit. Dari kulit tuh nggak tahan, ada yang kulitnya kena panu, kadas, kurang. Kulit manusia itu. Oh iya. Di map. Tapi kita akan mengerti sebagaimana diterangkan oleh Raja ya. Ya. Subhanallah. Ini belum cerita tentang masjid belum. Belum nih, ini belum nih. Ini belum nih, ya. Seakan-akan kita menuju ke sana gitu. Oh, di bawah. Kayak imajinasi kita terbawa. Tadi coba, sekarang saya nanya nih, dari apa yang terangan Pak Raja. 1874. Hah? Tadi 18. Bukan nih, ini pusat apa nih? Pusat apa pelajaran, Pendidikan. Terus apa lagi? terus perdagangan, Pemerintahan. Nah, terus terus? sama ilmu pengetahuan. Ya, pendidikan tadi. Iya, ya kan saya itu emang kesinambungan kan Bapak kan bilang kesinambungan semuanya dari Johor. Ajak keluar deh dua-duanya. Makanya orang ini kita berdua keluar, Bapak sendirian, pinter Bapak. Oh, saya mah parah. Iya kan nanti saya ceritain. Jadi gitu tadi Pak ya, pusat pendidikan semuanya. Terus apa lagi Pak? Mas kawin. Mas kawin. Ya, tadi udah Mas kawin. Dan tahun 2018 di sini dijadikan kawasan cagar budaya nasional. Nah, Budaya itu tadi BP itu Badan balai peningkatan. nilai budaya, Peningkatan. Pelestarian. Lah kalau meningkatan ntar numpuk nih pulau. Iya, pelestarian nilai budaya, Nah. balai. Nih. Balai pengobatan. Lain itu mah ibu dan anak. Alternatif. Nih jadi nasional sudah menetapkan ini adalah cagar budaya. Nah, saya dengar ini akan diangkat menjadi warisan dunia Pak, budaya dunia. Heritage. Mudah-mudahan. Nah, UNESCO berarti ya. Hah? UNESCO. Orang Padang dong Uni. Itu yang PBB. Itu UNESCO. Ya, kan di sana di Jawa ada Borobudur. Borobudur. Nah, ini akan termasuk. Terus apa alasannya ini bisa menjadi warisan dunia, Pak? Ya.
angin duka derite nyok rame-rame kita berbagi cerita. Mau yang lucu Anda di Kominfo, mau yang seru Anda di Kominfo, si Raja Jahil ada di Kominfo, yang paling lezat cuma Kominfo, cuma Kominfo, cuma Kominfo. Atuk lagi ya, cucu aja, cucu sapi lo bawa. Cuma di Kominfo. Oh,